Oke, halo my dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama aku Ratih. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate kembali. Aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Ini hanya prediksi, ambil yang resonate, yang enggak just skip aja, oke? Just take it easy. Ini juga timeless reading, artinya tanpa batasan waktu. Jadi mungkin terjadi di perfect timing atau waktu yang tepat mana buat kalian, oke? Let's get started. Aku udah lama nggak pakai kartu ini, so I don't know. Let's see. Oke, apa sih pesannya buat kalian? Oke. Oh, I want to take this. Oh, the Five of Wands. Oke, kelihatan ya. Oke, I'll put here. Kemudian aku dapat the Seven of Cups. Oops, sorry. Oke. The Strength. Oke, aku dapat Balance, Temperance. Oke, aku dapat Greed, the Devil. Oh. Oke, aku dapat The Apprentice of Cups, which Page of Cups. Oke, kelihatan ya. And then bottom of the deck aku dapat Judgment, the Idea. Oke, number 20. Oke. Interesting. Interesting. Oke, so kalau yang aku lihat di sini, oke, so especially ada energi seseorang, oke, seseorang yang quite, mungkin kalau aku bilang keras kepala ya, keras kepala mungkin ya, karena aku dapat energi greed, the devil, keras kepala, egois, angkuh, arogan, like selfish ya, so much selfish, kayak bener-bener ego di situ, especially like mungkin di sini juga ada energi toxic ya, karena terkadang orang-orang itu nggak sadar kalau dirinya toxic. Mungkin kita sendiri pun kadang nggak sadar kalau diri kita itu toxic di situ. But aku ngelihat di sini, mungkin ini lebih kepada energi karmik, atau memang kalian harus clearing karmik, clearing karma di sini ya, dimana energi karmik itu energi lesson, energi pelajaran ya. Ya, dan especially aku dapat mungkin seseorang Leo, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Pisces, ya, Cancer di sini, Aries, ya, especially like someone who really dominan, ya, bener-bener kayak dominan banget di sini, energinya dominan, mau menang sendiri, egoisnya luar biasa, dan absolutely like seseorang mungkin dulu labil, mungkin dulu pelin-pelan, mungkin dulu ego, tapi kamu dan dia on off ya. Ini fase on off, karena aku ngelihat kayak quite heavy energy ya, berat energinya di sini. Kalau emang resonate sama kalian, like ya mungkin kamu dealing dengan toxic, narcissistic, little bit abusive, ya mungkin seperti itu. Atau kalau enggak, di sini seseorang yang dominan, keras kepala, kaku, sensitif, egonya luar biasa, dan little bit temperamental di situ. Mungkin kamu di sini energinya, oke? Tapi ya itu, mungkin kamu akhirnya belajar dari hubungan ini, atau dia belajar di situ. Ya, semua orang bisa berubah sih. Ya, semua orang bisa berubah, pembacaan kartu bisa berubah, perasaan bisa berubah, pemikiran bisa berubah, anything. Everything can change, right? Semua bisa berubah, segalanya bisa berubah. Cuman kalau aku baca dari energi di sini, ada memang seseorang yang sifatnya kekanak-kanakan, ya, labil mungkin, emosional di situ. Like aku dapat Five of Wands, Seven of Cups, like strength. Strength di sini sih sebenarnya kartunya positif, tapi aku ngelihat kayak little bit negatif energinya. Kayak dari
perspektif aku ya, ditambah the greed, ditambah di sini kayak seseorang yang mungkin ego, the devil, like keras, kaku, angkuh ya. Aku ulangin lagi di situ. So mungkin penekanan dengan kamu dealing dengan seseorang, oke. So seseorang mungkin berhidung mancung di sini, seseorang berkulit medium ke gelap, oke. Mungkin kamu, mungkin dia kayak mungkin kamu di sini ada long distance atau mungkin di sini ada jarak, oke. Like di sini ada malam, ada pagi, like mungkin kamu ada perbedaan zona waktu, oke. Dan di sini mungkin ada perbedaan ras, kultur budaya, mungkin ethnicity, mungkin bisa seperti itu. Tapi finally ya mungkin seseorang di sini akhirnya menyadari di sini, like gak tahu nih kamu kayak complicated sih sama dia, berantem, cemburuan, posesif, ya like ego di sini, but atau mungkin di sini seseorang yang ego dan keras hati luar biasa, and then finally you tame their ego ya, kamu menaklukkan egonya, tame them seperti itu. Jadi dalam artian di sini kayak akhirnya seseorang belajar ya, karena dari dua kartu ini like seseorang, kamu akhirnya menaklukkan egonya dia ya, dia kayak mungkin dia yang keras, mungkin dia nggak pernah merasakan ini sebelumnya, dan seseorang akhirnya menyadari feelingnya sama kamu ya, karena mungkin dulu dia juga mengalami inner child issue, mungkin kamu juga mengalami luka traumatik di masa lalu, mungkin dia juga sama di situ, and then dipertemukan untuk sama-sama healing juga bisa, atau ya apakah attach atau detach di sini, oke. Tapi kalau aku baca dari segi energi ini, seseorang akhirnya realize ya, menyadari di sini, realizing that ya mungkin dia salah, mungkin dia egois, keras hati, keras kepala luar biasa, dan aku lihat kayak they are coming to you. Mungkin kamu dan dia tidak ada kontak, atau mungkin kamu dan dia little kontak, sangat sedikit kontaknya, dan ya mungkin kayak hanya say hi, mungkin dia masih stalking kamu, tapi egonya, dan aku rasa di sini dia dapat pencerahan nih, idea ya, ini kayak the angel kayak niupin sesuatu ke otaknya this creature, makhluk ini, dan kayaknya boom, realizing, right, menyadari di situ ya. Akhirnya kayak mungkin seseorang di sini, especially aku dapat Apprentice of Cup, seseorang mungkin akhirnya merasakan cinta sama kamu, jatuh hati sama kamu, dia menyesal, and then mungkin juga bisa energi apology, permintaan maaf, oke. Seseorang wants to say sorry di sini, ada yang ingin meminta maaf, terlebih dulu konflik, ego ya, sabotase hubungan, terlebih dia nggak bisa mengambil keputusan, terlebih kakunya, angkuhnya, arogannya di sini, ditambah mungkin ada karena seseorang ego tuh kayak merasa dirinya selalu benar ya, like oh aku bagus, aku baik di sini, semuanya tuh kayak di bawahnya semua, like underestimate other, kayak apa ya, kayak underestimate ya, kayak merendahkan, menyepelekan, meremehkan, dan mungkin itu sudah apa sih kayak karakternya, dan akhirnya dia sadar di sini ada balancing, ada kayak mungkin dia juga dapatkan karmanya, and then dia menyadari bahwa iya ya aku salah di situ ya. Seseorang menyadari dia salah di sini, nggak tahu nih, mungkin dia mengkhianati kamu, mungkin di sini ya penyesalan selalu datang di akhir, bukan? Kalau di awal namanya pendaftaran, cuman apa ya, dia tuh kayak akhirnya menyadari di sini, sadar. Aku dapat kata-kata realizing, like sadar ya, mungkin dari keserakahannya, keangkuhannya, egoisannya, dominannya ya, semuanya kayak oh iya aku salah di situ ya. Mungkin dia bakal minta maaf sama kamu, like seseorang mungkin ingin meminta maaf, ingin ya fix everything, memperbaiki semuanya di situ sama kalian, oke. But let's see lagi. Oke, di sini aku dapat attune to the divine, mungkin seseorang Pisces ya. Especially di sini kalau aku lihat like seseorang ya kayak memang kamu dan dia ada koneksi yang sangat kuat ya. Nggak tahu, mungkin kamu juga intuisi kamu kuat, mungkin kamu sensitif, mungkin kamu empath, healer, HSP, high sensitive person, atau mungkin di sini seseorang yang ya kamu kayak bisa feeling aja gitu loh, kayak instingmu kok benar ya, intuisimu kok benar ya, seperti itu, dan they gonna come back ya.
seseorang menyadari di sini kayak mungkin dia bakal kontak kamu segera, dia bakal bicara lagi dengan kamu di situ, like mungkin di Pisces season atau mungkin bisa di full moon in Pisces atau di new moon in Pisces, ya sesuatu tentang Pisces di sini. Oke, kemudian aku dapat New Moon and Scorpio, go deeper, ya, melangkah lebih dalam, deep and deep, like go deeper, ya. Akhirnya find the meaning, ya, dia menyadari apa yang dia rasakan sama kamu. Oke, seseorang menyadari perasaannya, ya. Kadang kan mungkin dulu dia denial, dia kayak seolah-olah like they are so always right, ya. Dia kayak merasa selalu benar, kayak selalu, ya, selalu merasa baik di situ. Again, New Moon in Scorpio, mungkin dia bakal kontak kamu di New Moon in Scorpio, atau di sini kayak energi New Moon ini kayak energi memanifestasikan, ya, seperti itu. So dia mungkin memanifestasikan kamu lebih dalam. Dia banyak belajar hal di sini, like realizing di situ. Tapi aku lihat kayak mungkin ada tahun 2020 penting, karena aku dapat angka 20, mungkin kamu sudah kontak di 2020, perkenalan di 2020, and then berpisah, ya seperti itu, and then balik lagi, so 2024 mungkin penting, 2014, oke, mungkin ada 2007, oke, something like 777, mungkin 2015, 2025 penting, ya, atau mungkin di sini New Moon in Pisces, New Moon in Scorpio, ya, tapi seseorang kayak benar-benar menyadari di situ. Oke, practice gratitude. Oke, last quarter moon in Sagittarius. Oke, moon di Sagittarius again. So, ya, dan di sini aku dapat full moon in Sagittarius, atau mungkin di Sagittarius season. Again, Sagittarius season berarti kurang lebih Desember, ya. Oke, Desember, November ke Desember itu mungkin penting. Dan di sini see the bigger picture. Jadi kalau aku lihat kayak seseorang akhirnya menyadari di situ. Oke, so dia salah, dia mungkin egois, dia mungkin angkuh, dia mungkin kayak semaunya sendiri, dan ya mungkin dia hadir untuk meminta maaf, like I'm really sorry, ya. Di sini kayak dia sadar, ya, dia mungkin egois, dia mungkin angkuh di situ, dan ya aku lihat dia akan kontak kamu segera, mungkin di Christmas season, ya, mungkin juga di bulan Desember, atau mungkin di sini kayak September, Oktober, November mungkin penting. Tapi aku lihat kayak seseorang akan menghubungi kamu lagi di sini. Dia ingin, ya, seseorang yang angkuh, keras kepala, dia akhirnya menurunkan egonya untuk bisa dealing lagi sama kamu, see the bigger picture, melihat kayak oh iya ya, dia dapatkan pencerahan nih, dia salah, dia tahu dia salah, akhirnya dia sadar, dan dia bakal hadir lagi di situ. Ya terserah, mungkin kamu mau menerima atau enggak, ya kembali kepada kamu. Kamu punya pilihan, right? You have choices. Kamu punya pilihan-pilihan, mau sama dia atau move on kembali kepada kamu. Tapi aku lihat seseorang akan kembali untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.